Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dengan judul Keripik Stroberi sebagai produk usaha ekonomi produktif bagi masyarakat Pujon Malang untuk menghadapi kondisi ekonomi 2023. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari kelas 1C PGSD dengan NIM 20221043 03 11137. Dosen pengampu Ibu Inani Muklisina SPD MPD. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal program kreativitas mahasiswa 2023. Adapun proposal ini digarap dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir Bahasa Indonesia PKM Kewirausahaan. Semoga dengan penyusunan proposal ini dapat menambah wawasan mengenai praktek ekonomi masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi 2023. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak dalam memperbaiki proposal saya yang tak sepenuhnya sempurna ini. Sekiranya proposal ini dapat berguna untuk penelitian ke depannya. Latar belakang COVID-19 memiliki pengaruh besar dalam segala aspek. Seluruh aktivitas di tahun 2019 sampai 2021 terbatas hanya untuk menghindari virus menular tersebut. Terlebih dalam hal tersebut juga mempengaruhi kegiatan ekonomi di berbagai negara, sehingga 2022 menjadi tahun transisi bahkan sekaligus tahun menurunnya ekonomi dunia. Di tahun 2023 akan menjadi ekonomi gelap. Hal ini dipacu karena keadaan saat ini bank-bank sentral seluruh dunia secara bersamaan menaiki suku bunga sebagai respon terhadap inflasi. Inflasi merupakan keadaan di mana kondisi suatu wilayah mengalami kenaikan harga jual secara terus-menerus, sehingga masyarakat harus memiliki pemberdayaan dalam segi ekonomi demi menghadapi ekonomi gelap 2023. Untuk ini, dalam wacana mempertahankan ekonomi untuk menghadapi ekonomi gelap 2023, penulis memutuskan untuk mengeluarkan inovasi berupa produk makanan keripik stroberi dari buah stroberi asli untuk mengembangkan usaha desa wisata Pujon, Kabupaten Malang. Pengembangan usaha ini tentunya menjadi peluang usaha besar bagi masyarakat sekitar dalam menarik wisatawan maupun memasarkan di luar kawasan wisatawan untuk membeli produk. Konsep pelaksanaan program. 1. Gambaran kegiatan. A. Deskripsi produk. Produk ini memiliki nama Pasar Keripik Stroberi sebagai inovasi untuk membantu masyarakat Desa Wisata Pujon agar dalam memproduksi dan memasarkan keripik sebagai makanan khas Desa Wisata Pujon
yang akan diburu wisatawan. Produk keripik stroberi ini memiliki kesamaan pembuatan dengan keripik apel Malang, yang sangat memiliki cita rasa tersendiri di lidah wisatawan. B. Keunikan produk. Keripik stroberi adalah cemilan yang jarang dijumpai di Indonesia, terutama di wilayah desa wisata kebun stroberi. Hal ini pun menjadi picuan untuk penulis menggagaskan ide dalam mengembangkan produk tersebut sebagai usaha ekonomi produktif masyarakat desa wisata Pujon. C. Inovasi dan keunggulan produk. Keripik stroberi merupakan inovasi terbaru untuk makanan khas Malang yang dapat dinikmati oleh wisatawan sebagai buah tangan yang bertahan lama seperti keripik apel. Tekstur buah stroberi yang mudah membusuk selama ini jadi alasan tersendiri masyarakat dalam memilih stroberi menjadi bahan utama keripik. Keunggulan produk ini tentunya ada pada titik sebagai buah tangan dari desa wisata kebun stroberi Pujon. 2. Analisis SWOT. 1. Kekuatan atau cikara. Harganya yang cukup murah sehingga bisa terjangkau untuk wisatawan. Rasa yang unik serta pembuatan yang higienis tentunya, dengan kemasan yang menarik. Memiliki rasa cemilan stroberi yang sehat karena menggunakan bahan-bahan atau buah segar tanpa harus menggunakan pengawet. Terjamin kehalalannya dan kebersihannya. Bisa memilih rasa original dari stroberi maupun yang manis. 2. Kelemahan atau jakuten. Produk belum banyak diketahui oleh banyak kalangan masyarakat karena terbuat dari buah yang sensitif, tidak memiliki karyawan, sehingga menulis harus mensosialisasikan produk terhadap masyarakat. Potensi dalam keberhasilan produk diterima harus 80%. Ketiga, peluang atau kikai. Belum adanya produk keripik yang dijual tempat wisata kebun stroberi manapun, sehingga dapat menarik minat di kalangan wisatawan. Banyaknya wisatawan kebun stroberi menjadi kalkulasi presentase produk diminati. Produk dapat dijual di luar daerah wisata. 4. Ancaman produk hanya ada pada stroberi yang dipanen musiman serta tekstur buah yang mudah busuk. Metode pelaksanaan. Produksi. Bahan dan alat produksi. Usaha pembuatan keripik stroberi membutuhkan bahan baku yang cukup sederhana berupa buah stroberi, tepung tapioka, tepung terigu, air, dan garam. Peralatan yang digunakan antara lain pisau, blender,
sering, kompor, panci, pisau, telenan, baskom, dan penggorengan. Untuk bahan pendukung yaitu kemasan produk. Proses produksi. Proses pembuatan keripik stroberi sangat sederhana. Adapun cara pembuatannya yaitu A. Stroberi dikupas dan dipotong kecil-kecil. B. Lalu stroberi di blender hingga halus. C. Saring stroberi dan diambil sari airnya. D. Masukkan tepung tapioka, tepung terigu, dan garam ke dalam sari air stroberi. Lalu aduk hingga rata, buat adonan seperti adonan bakwan. E. Kemudian bentuk sesuai selera Anda dan diiris tipis. F. Keringkan dan jemur di bawah terik matahari selama 2-3 jam. G. Lalu goreng dalam minyak panas. H. Keripik stroberi siap diproduksi. Kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang direncanakan dengan jumlah bahan baku yang disebutkan di atas adalah sebanyak 30 pak atau 1 pak isi 250 gram untuk setiap kali produksi. 2. Sasaran pemasaran. Konsumen sebagai pengguna produk yang menjadi target pemasaran adalah wisatawan lokal maupun luar desa wisata kebun stroberi Pujon Malang. 3. Strategi pemasaran. 1. Produk atau seihin. Produk keripik stroberi merupakan cemilan keripik yang sehat dan terjangkau. Terlebih, produk keripik ini melalui tahap yang higienis dan tanpa bahan pengawet dengan menggunakan bungkusan produk yang bagus. Kedua, harga jual atau hanbai kakaku. Harga jual produk keripik stroberi disesuaikan dengan harga pokok penjualan ditambah dengan keuntungan 45-50%, yakni untuk kemasan 300 gram dengan harga 15.000 dan untuk kemasan 400 gram dengan harga 20.000. 4. Promosi. A. Media internet atau online. Dalam proses pemasaran produk akan di-branding secara online menggunakan aplikasi seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan WhatsApp yang akan dibantu oleh masyarakat desa dana akun wisata desa. Karena semakin banyak branding, semakin banyak peluang wisatawan membeli produk. B. Pamflet atau banner. Selain menggunakan media online, pemasaran ini pun dapat digunakan secara online dengan memasang pamflet maupun banner di sekitar pusat pintu masuk dan keluar desa wisata. C. Sosialisasi atau penawaran. Yang terakhir merupakan sosialisasi dan penawaran kepada pengunjung dengan teknik guide kebun dan menunjukkan hasil panen serta produk yang dihasilkan. Biaya dan jadwal kegiatan. 1. Anggaran biaya. Jenis pengeluaran. 1. Perlengkapan yang diperlukan dengan biaya Rp2.250.000. Kedua, bahan habis pakai dengan biaya Rp2.500.000. Ketiga, transportasi
dengan biaya 2 juta. Keempat, lain-lain. Contoh, biaya akses publikasi dan lain-lain 1.050.000 rupiah. Total jumlah keseluruhan yaitu 7.800.000 rupiah. Kedua, jadwal kegiatan. 1. Persiapan dilakukan pada minggu pertama sampai minggu kedua bulan pertama. Pencarian literatur dilakukan pada minggu pertama sampai minggu kedua bulan pertama. Pembuatan proposal dilakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan pertama. Survei pasar dan bahan baku dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan pertama. Kedua, persiapan alat dan bahan dilakukan pada minggu keempat bulan pertama sampai minggu pertama bulan kedua. Pelaksanaan dilakukan pada minggu pertama sampai minggu ketiga bulan kedua. Pembuatan produk dilakukan pada minggu pertama sampai minggu ketiga bulan kedua. Quality control dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan kedua. Pengemasan produk dilakukan pada minggu keempat bulan kedua. Ketiga, pemasaran produk dilakukan pada minggu keempat bulan kedua sampai 4 minggu bulan ketiga. Evaluasi dilakukan pada minggu ketiga bulan ketiga sampai minggu pertama bulan keempat. Analisis hasil yang dicapai dilakukan pada minggu ketiga bulan ketiga sampai minggu pertama bulan keempat. Pengembangan usaha berdasarkan hasil evaluasi dilakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan keempat. Simpulan, usaha keripik stroberi merupakan peluang usaha yang besar dalam mengembangkan inovasi ekonomi warga desa wisata kebun stroberi. Usaha ini tidak menggunakan outcomen yang banyak, serta memiliki income yang besar, sehingga cocok menjadi produk yang sifatnya berskala besar. Produk ini pun bukan produk yang harus mengikuti tren dan tidak dapat termakan waktu selama desa wisata masih berkembang dan menjadi sasaran wisatawan turis.